tidak akan pernah ada padanya 5 macam. Nyo 5 macam nyo hana ba orang munafik. Hana popres hitan gitu. Yang pertama yang tidak ada pada orang munafik, al-fiqhu fid dini, memahami dalam agama. Allah tidak akan memberikan pemahaman kepadanya dalam kaitan ilmu agama Allah. Apakah ilmu tauhid, apakah ilmu fiqh, ataukah ilmu tasawuf. Allah hanggebi mufhum ke orangnya. Bahkan Allah hanggebi mufhum. Yang pertama, karena yang namanya orang munafik itu mempelajari agama pasti tidak sesuai dengan batinnya, bukan karena ingin menghilangkan kebodohan karena Allah, kan kena tujuan. Bukan mempelajari ilmu agama untuk mengamalkan, kan kena tujuan. Berarti tujuan orang munafik, tujuan berat ilmu fiqh untuk ke modal mujadalah. Pedang dawa bak kedai kopi, nyatakan gaknya mufhum depu untuk pergi gap yang hana mufhum, maka hanggebi pemahaman oleh Allah karena tujuan tidak baik. Yang kedua, kenapa Allah tidak memberikan pemahaman ilmu agama? Karena tidak manjada wajada, hana bersungguh-sungguh. Karena konsep utama Allah memberikan sesuatu bersungguh-sungguh. Secara zahir gede merenau, tapi hakikat ganyan, lambatin ganyan, hana cinta terhadap ilmu tersebut. Hanjur ke? Nyoba ilmu terpegah ilmu agama, kaitan dengan ilmu dunia mentang hanjur tunggu. Lega tanya tajak ikula tuku gutamong guru bahasa Inggris. Ita yang lega pakiban. Alah tamurno waju ke gelah ujian. Na cinta ke bahasa Inggrisnya, hana hanjur tunggu. TOEFL hana tema pai. Grammar sapu hana datem nugu juga hanjut karena hana cinta. Begitu pula kaitan dengan ilmu matematik, ilmu pertukangan, ilmu mesin dan sebagainya, hanjut tunggu mihana tunggu-tunggu. Lebih-lebih ilmu agama Allah, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Itu kata pepatah. Maka orang munafik tidak ada rasa kesungguhan. Pementang yang gepu buatnya hana sungguh-sungguh punya orang munafik tu. Kaitan dalam menuntut ilmu agama Allah hana sungguh. Man gedu lagau hana moh karena katokoh lawenya. Mana lagau dalam masjid hai karena ketua BKM misalnya. Tak kira kan ketua BKM hana dalam masjid. Sampai pecat dari ketua gadah je dalam masjid misal. Nyok ke bibi pura-pura. Nyok ke contoh mentang. Artinya tidak bersungguh-sungguh. Nagaknya ikut pengajian di balai karena agaknya ketua balai. Sampai pecah ketua balai sehingga ada. Maka pakan hanjut ke ilmu fiqh. Mutonton ke buat tauhid hana jujut karena tidak selaras antara perbuatannya dengan batinnya. Nyo tak ada masalah. Tidak ada keinginan 100% ingin menghilangkan kebodohan karena Allah. Hanjut tunggu. Tetap hanjut. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang yang munafik. Dah orang munafik antara buat gatnya, antara tutur gatnya tidak sesuai dengan batinnya. Yang hanggebi ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak ada pada orang munafik itu wal wara'u bil lisan, terpelihara lidah, terjaga tutur kata nyen hana. Makanya setiap orang munafik pasti berbicara itu menipu. Pasti orang munafik itu akan berbicara dengan pembicaraan khianat. Fitnah bak mulut ganyan, ngupat bak mulut ganyan, sulit bak mulut ganyan. Kejujuran itu sangat sedikit. Kan hana tetapi umumnya menipu. Artinya tidak ada pada orang munafik terjaga lidah. Menyemeka dengan si A, gepu jauh si A, gepu buruk si B. Meka dengan si B, gepu gat si B, gepu buruk si A. Nya orang munafik tunggu. Nyan aduweh yang tunggu. Nyan musuh. Tidak boleh berteman dengan orang yang demikian. Hanya kengan yang tunggu musuh. Relah temannya nyangon.
Karena orang munafik itu pasti akan mencari keuntungan bagi pribadi. Hana kalian guru lain aja. Yang metode orang munafik. Maka metode orang munafik, metode orang macam kau ini. Yang penting kau punah hukum kau beres. Yang lain dong. Yang orang munafik itu. Maka lidahnya itu tidak warang. Lidahnya itu tidak terjaga. Lidahnya itu tidak terawat. Dirinya itu tidak akan menjadi ukuran ke orang lain. Hana. Nah permun kegaptan. Yang orang munafik itu. Tapi orang mukmin yang sejati dia akan menjadikan dirinya sebagai barometer, ukuran ke orang lain. Yang orang mukmin itu. Makanya kata Luqmanul Hakim, orang yang mukmin itu lidahnya berada di dalam ujung hati. Sedangkan orang munafik hatinya berada pada ujung lidah. Artinya apa? Menye urang mukmin tengku sigalam geucap lewat lidah gepikir-pikir dalam hati. Layakkah kalimat yang laganya ulun ucapkan? Patutkah bahasa yang laganya ulun tuan ungkapkan? Leuh gepikir-pikir dalam hati getimang-timang baru geucap. Makanya lidah berada di dalam lubuk hati. Sedangkan orang munafik lubuk hatinya berada pada ujung lidah. Artinya apa? Setelah dia mengucapkan barulah teka penyesalan. Alah, pakol lu pegah menan. Alah, pakol lu keleganyan. Yang munafik tu. Telat. Hana kecip-cip ile geam mendung tu. Yang munafik tu. Bahaya dadat. Makanya orang munafik itu tidak terjaga lidah. Siapapun dia. Nyo tujuan terbuatnya untuk introspeksi diri pribadi dia. Puan naruh katanya hanaruh mendum nama dua kadang. Dia tanda urang munafik. Maka bak urang munafik tidak terjaga lidah. Tidak. Yang ketiga, tidak ada pada orang munafik itu wattabassumu fil wajhi. Senyum pada wajah. Arti senyum raut wajah yang menampakkan rasa keceriaan. Yang jarang bak urang munafik. Yang letakalan raut wajah susah, raut wajah bengeh, raut wajah le kemeruap. Nya bahasa kita. Nah wajah keceriaan hana. Sampai-sampai orang tarik lebih muka. Pakon, siji hana betul. Meruam di dalam pakon. Hana kau orang pegah be. Aku laki tepuk siji hilang ya. Yang kenyang sangat. Yang nak bak urang munafik. Hana wajah keceriaan, hana wajah senyum. Bahkan demikian terjadi karena orang munafik itu selalu menganggap orang lain itu tidak baik. Hanya merasa dirinya lah yang paling baik. Ini penyebab utama. Jadi gom mandum hana betul ini. Gom mandum hana pah tu. Draw saga yang pah. Maka ketika ada kritikan orang kepadanya, nyahino kaji kebenci. Ketika dia melakukan kebajikan tidak ada pujian, hina pika bengeh. Maka orang munafik melakukan kebajikan tidak karena Allah, walaupun lahir mulutnya karena Allah. Mari kita lakukan kebajikan karena Allah. Pahana urang pujau, kadang-kadang urang pehina, kamu roi. Nyanduk gak apa buat hana yum baji, nyangkanya tanda urang munafik. Jangan ada orang munafik tu. Makanya tidak ada wajah senyum yang nak cemberut. Karena pu yang ipu buat kebajikan hana pujian. Tapi orang mukmin itu senantiasa senyum. Ketika dia melakukan kebajikan, yang dia dapatkan pujian bukan dari manusia. Ikah kapujau kegedean kegede. Saya hanya mengharapkan pujian daripada Allah. Ipu Jawa juga lagian senyum. Ibenci juga lagian senyuman tidak berubah. Tapi orang munafik sebaliknya, karena melakukan kebajikan bukan karena Allah, takkanlah tidak mendapatkan pujian, dia akan merasa benci, bengeh, muru'ab dan sebagainya. Yang munafik ni. Mudah-mudahan baik roh dia. Dalam tadaur yang hana ba urang munafik ni. Wan nuru fil qalbi. Cahaya di dalam hati, yang hana ba urang munafik. Apa makna cahaya di dalam hati? Akal. Karena akal ke lautak dulu. Yang kekendangan akal hidup dalam hati. Artinya putra nasumike dulu.
Ketika melakukan tindakan sesuatu, dia terlebih dahulu berfikir layak atau tidak, sesuai atau tidak, cocok atau tidak. Maka gelau ada pribadi lon lagenyo ka Tuhan, menyalagenyo bahasa cocok. Hino ba kedai kopi long duk lo nonton bola Piala Dunia posiblah cocok dum Tuhan. Ya mukmin tu. Menyahana mesti fikir kenan sam ilok bola raya ganyan turap padahal umur tu kurumpul limang menapek. Hana sesuai antara tempat dua dengan utia. Berarti hana nurun fil qalbiyan. Gaknyan ulama besar, gaknyan orang dihormati walaupun bukan ulama. Beliau itu seorang tokoh, tetapi gedu leganyan bertempat yang ada maksiat. Hinan gedua, layak ke ganyan? Han layak. Maka dianya itu bukan mukmin sejati. Orang yang sudah dimuliakan, orang yang sudah dihormati, maka jaga kemuliaan orang, pelihara kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah, sesuaikan dengan kapasitas. Maka urang munafik hana nur fil qalbi hana. Nyan asai truk berita bagok guut laju hana temikir nya pukon. Nah, ni kan hana nur, tidak berfikir. Nyan munafik tu. Makanya nurun fi qalbi itu tidak ada pada orang munafik. Orang munafik itu tidak berfikir. Maka dia takkan orang munafik hana utak tu. Dia takkan menang. Cuma ipoh tu. Dalam yang tidak ada pada orang munafik wal muwaddatu fil muslimina, berkasih sayang dengan sesama muslim, itu tidak ada. Karena baginya itu tidak ada istilah muslim dan kafir. Baginya yang ada apabila saya menguntungkan dia kawan saya, apabila saya tidak menguntungkan dia musuh saya. Maka yang ada mawaddah bil muslimin adalah orang yang muslim sejati, adalah orang yang mukmin sejati. Karena orang mukmin sejati, orang mukmin yang benar-benar mukmin, mereka itu tidak mengharapkan balasan daripada manusia, tapi mengharapkan balasan daripada Allah. Tidak mengharapkan pujian dari manusia, tapi mengharapkan pujian daripada Allah. Makanya tidak melihat ada untung atau tidak, karena keuntungannya dari Allah, bukan dari makhluk itu sendiri. Maka orang munafik hana mawaddah tu, hana. Makanya hanya lebih kurang je dengan orang munafik tu. Nyan bacut bubung rumah kita nyo lewat bacut habis tu. Nyan kan bubung yo lah tu. Posit bintih yo phok. Hanya lebih kurang orang munafik. Bacut kadang-kadang lebih ubeok pagi lebih. Nyan kan pagi payah lah tunggu. Kadang-kadang rumah-rumah payah apa? Payah minah orang lain. Nyan du pakai. Tapi orang muslim yang sejati, orang mukmin yang sejati, sesamanya mukmin getem lebih kurang tunggu. Allah haratno kajeut lebih tanah lon. Tetapi bubung lon ka lebih ke kedih ipo iyo teu katnyan. Epat bakai ganyan yo hoi tamong cabung la rumah lok. Long cok tapi hasil gebi ya ne. Je lebih kurang tu. Orang munafik je lebih kurang tu. Ya, nak kalah. Maka taluh tanya horo kan. Mudah-mudahan yakin hana ruh mtabah pitayo. Man yang tepu adalah pribadi. Makanya tidak ada pada orang munafik. Yang pertama, Allah memberikan pemahaman dalam ilmu agama. Yang kedua, terjaga lidah. Yang ketiga, senyum pada wajah. Yang keempat, berfikir. Yang kelima, rasa kasih sayang sesama muslim. Nyan hana ba urang munafik. Nyan hana putada tu. Maka bila pada orang munafik itu tidak ada yang lima ini, menyebab orang kafir tu lebih lep. Yang masalah tu. Pada orang munafik tidak ada rasa kasih sayang terhadap orang sesama Islam. Padahal dia itu muslim. Tapi karena dihiruh dalam kategori orang munafik, hana rasa kasih sayang sesama Islam. Orang kafir na rasa kasih sayang ke kita yuk? Hana tu. Yang masalah. Maka cukup salah bahasa tungku,
Ngonya tekedi na urang kut kagot kape ngau Islam. Cukup rela bahasa. Kape hana kasih sayang ke gedanya nu. Nah lagu pemberian-pemberian mereka itu punya tujuan. Hana ijo ikhlas lewat nyan-nyan. Pakar hana ijo ikhlas karena tidak ada keuntungan baginya. Karena tidak ada keuntungan pasti pemberian itu ada kepentingan. Enak tak? Sekurang-kurangnya ingin mendapatkan popularitas. Ketika kaijo sesuatu iluh le media terkenal, tersanjung. Karena yang didapatikannya nih, opanya pahala teman. Sahabat nan menteng kafe. Makanya umat cukup mulia kafenya itembi, hana kafe mulia denggu. Yang salah lom tu. Yang ada kemuliaan itu pada orang mukmin. Nyo salah dah yo. Nyo letak salah bahasa. Apa tega-tega. Sebrok-brok orang mukmin yang segat-gat kafe. Karena walaupun beliau itu orang yang buruk tetapi imannya itu kualitasnya. Bro maksiat orang mukmin imannya masih ada. Artinya apa? Walaupun dia cukup maksiat surga tetap. Pajan tamang. Hai liah getut ilah kadar maksiat yang galau gak ampun. Pokoknya surga pasti. Segat-gat kafe membayar surga hai di merasa. Sogot. Maka salah anda. Sebrok-brok mukmin walau dia itu maksiat, yang penting dia itu yakin Allah Tuhan Muhammad Rasul, tetap tamang Islam. Walaupun ujung-ujung gede, pokok tetap tamang surga. Walaupun ujung-ujung, yang penting tamang. Segat-gat kafe tetap jangankan masuk surga mubayah air rasa. Maka salah. Tetap kedudukan kualitas orang mukmin di atas. Maka karena kualitas katanya orang Islam di atas, maka hendaknya dalam kehidupan si urau-urau juga nampakkan bahawa sifat katanya orang Islam juga di atas. Segala-galanya katanya orang Islam juga berada di atas. Bemenan ni. Akhlak katanya juga berdi atas. Sampai akhlak orang kafir atas akhlak katanya. Rasa solidaritas katanya berdia tu sampai kafe dia tu. Maka alhamdulillah negara. Memang takalan Piala Dunia tunyo hanya sebatas keduniaan, tetapi pada hakikatnya nak unsur dakwah keislaman di dalam. Kenyo barona Piala Dunia di negara Islam. Masya-Allah negara. Dakwah Islam nunggu. Serba terbukti dengan ratusan kafe yang kata mau Islam. Nyo di antara bukti satu kemenangan nunggu. Jaga dakwah bahawa Islam yang sering disebar-sebarkan di dunia Eropah, sehingga di dunia Eropah masyarakat fobia terhadap Islam, nyo terjawab dengan sendirinya. Rupanya apa yang digembar-gembor oleh Eropah tidak demikian. Nyo dakwah dulu. Ya, Masya Allah. Nah, makanya tunggu tergantung kepada pribadi katanya. Tiban tergantung kepada pribadi katanya. Pukul le katanya ingin menampakkan Islam, al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Hanya Islamlah yang di atas, tidak ada lain yang di atasnya. Nyoba katanya pribadi umat Islam. Adapun tandak relah Islam kata. Bah Buyub ke dia babu pep ke dia. Nyoba katanya tengku. Makanya dalam Islam mengajarkan katanya tengku, katanya berahli ekonomi, katanya berahli politik, katanya berahli dalam segala bidang. Menyahana ahli katanya hana Islamu yu'ala alaih hendak. Hinoke membuktikan bahawa Islam tidak melarang umatnya kaya raya. Betul hendak. Puku kaya dalam Islam yang haram, tabgah. Menyahana orang kaya dalam Islam, sahabi bantuan masjid. Hanya dah pegang masjid. Sahabi bantuan pegat daya, hantu dang daya. Sahabi bantuan pegat balai, hantu dang balai. Maka umat Islam berkaya-kaya. Umat Islam bercarang-carang. Umat Islam menjadi pedagang. Menyakape mendung pertis yang on siacong yang mekat baca tak jakut. Makanya benar umat Islam yang mekat. Sehingga ada zakatnya, lahir sedekahnya. Umat Islam juga harus cerdas di segi ekonomi. Kuliah menyang-menyang ju bagian ekonomi sehingga mampu le katanya bangun perbankan Islam.
Jino pakai hanya terbangun perbankan Islam karena hana lob yang memiliki kemampuan yang efektif di dalam membangun perbankan Islam. Ini tak ada masalah. Bicara mendung, tapi menyahana uri Islam cara gerak bidang ekonomi. Kakak lagi katanya dalam bank konvensional tu apa? Bank kepe tu apa? Hana keahlian rawat tu. Maka Islam yu'la wala yu'la alaih apabila umatnya memiliki kapasitas dalam segala bidang. Mahan hana yu'la wala yu'la alaih. Maka salah faham lagi dia. Baik itu orang Islam berarti boleh ratib. Jajak sama dia mentang katanya, kan mana nunggu. Maya mandum tamaratib somkat nunggu. Mandum tamaratib pada coja ke nunggu. Mandum tamaratib pakai ban ke perbankan Islam nunggu. Alah. Anjur mana ni? Memang awal mula Imam Ghazali membenci harta dunia. Membenci harta, membenci kekayaan. Sehingga Imam Ghazali meninggalkan seluruh harta kepada anak dan isteri. Beliau ingin mencari tambahan ilmu. Tapi kudu tahu apa kata beliau? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika Imam Ghazali mendapatkan ilmu yang lebih banyak, kata beliau, umat Islam mesti cerdas, umat Islam mesti kaya. Hino ke ITB kalimat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya bersedekah di pandangan Allah lebih mulia daripada minta sedekah. Menyata meratai mendua ke prepres sedekah agak begitu. Uri Islam mandung kasihan aku. Na uru undang tanya ya kauri setuju. Pada na nama hana soeb ka kauri. Maka berkaya-kaya kita ya dulu. Nyok hino ke membuktikan umat Islam tidak dilarang kaya. Hana larangan. Nabi Allah Ibrahim dengku gesia kurban pada toba. Nyan Nabi mungkin beliau orang kasihan, menjaga kasihan hai gesia kurban dumnan lah. Nabi Allah Sulaiman bahkan raja, beliau nabi. Bahkan raja terkaya. Di sinilah membuktikan kekayaan itu tidak ada larangan. Yang gelarang putra terikat hati katanya dengan harta tersebut. Nyo yang getam. Pakiban makna terikat, legetanya tidak merelakan apabila bahagian harta diambil kembali oleh Allah. Ketika gecok pulang bengeh tu, muruk tu. Pakon seolah-olahnya milik pribadi padahal itu titipan. Nyo yang getam dalam agama. Wallahu a'lam.